pada video kali ini saya Enda Permatasari akan membahas tentang teori pembangunan dari Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama kita akan membahas tentang teori pembangunan dari Adam Smith. Dalam teorinya, Adam Smith meyakini doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Dia menganggap kita sebagai manusia adalah hakim yang paling tahu tentang kepentingan kita sendiri, dan baiknya kita tuh dibiarkan bebas agar kepentingan kita tercapai dan memperoleh keuntungan kita sendiri. Pada dasarnya, Adam Smith ini menentang campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian. Dia juga mendukung adanya perdagangan bebas dan kebijakan pasar terbuka dalam perekonomian. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan yang pertama, meningkatkan keterampilan kerja, yang kedua, menghemat waktu dalam memproduksi barang, yang ketiga, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas tenaga kerja yaitu modal. Proses pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat yang mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal atau berinvestasi. Dengan demikian, tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang diinvestasikan. Mengapa sih para pemodal itu harus menanamkan modalnya atau berinvestasi? Menurut Smith, investasi dilakukan para pemilik modal dengan harapan untung dan harapan masa depan. Keuntungan bergantung pada iklim investasi. Mengenai peranan tingkat suku bunga, Smith menuliskan bahwa dengan adanya peningkatan kemakmuran, kemajuan, dan jumlah penduduk, tingkat suku bunga ini akan menurun dan akibatnya modal akan membengkak. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi, Adam Smith ini juga mengatakan agen pertumbuhan, yaitu para petani, produsen, pengusaha. Ini merupakan pertumbuhan, kemajuan, dan pertumbuhan ekonomi, dan ketiganya ini saling berkaitan fungsinya. Nah, dalam proses pertumbuhan ekonomi, Adam Smith juga menganggap benar faktor-faktor kelembagaan, politik, dan alam. Smith berangkat dari asumsi bahwa suatu kelompok sosial atau suatu bangsa akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah penduduk dan melalui tabungan. Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifatnya kumulatif atau menggumpal. Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat dari kemajuan di bidang pertanian, industri, manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Tetapi setiap teori tentulah adanya kelemahannya. Nah, kelemahan dari teori Adam Smith ini yang pertama adalah pembagian masyarakat yang secara lugas. Dalam teorinya, Adam Smith ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat yang lugas, yaitu tuan tanah atau kapitalis dan para buruh. Padahal masih ada masyarakat kelas menengah yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, Adam Smith tidak menganggap itu. Dia hanya menganggap masyarakat ini terdiri hanya kapitalis dan para buruh aja. Terus yang kedua, kelemahannya yaitu alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Menurutnya, orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, ya, termasuk tuan tanah, lintah darat. Namun,
pada kenyataannya sumber utama tabungan adalah para penerima pendapatan, tidak hanya kapitalis ataupun lintah darat. Yang ketiga, kelemahan dari teori Smith ini, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan di dalam perekonomian manapun. Nah, pada dasarnya Smith mengatakan kalau pembangunan itu adanya pasar persaingan sempurna, kita bebas melakukan apapun. Tapi pada dasarnya kita tidak menemukan itu di lapangan. Lalu sejumlah pembatasan malahan dikenakan pada sektor perorangan dan para perdagangan internasional pada tiap negara. Maka adanya batas-batasan dan tidak sebebas yang dikatakan Smith. Yang selanjutnya, pengabaian wira swasta. Nah, Adam Smith dalam teorinya tidak menganggap wira swasta atau pengusaha. Padahal mereka inilah yang mengatur dan menghasilkan investasi, dan dengan itu adanya pembentukan modal. Kelima, asumsi yang tidak realistis tentang stasioner. Smith berpendapat hasil akhir suatu perekonomian kapitalis adalah keadaan yang stasioner. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penerapan teori Smith pada negara yang berkembang atau yang terbelakang. Teori pembangunan Smith mempunyai kebenaran yang terbatas bagi negara terbelakang. Dalam ekonomi serupa ini, ukuran pasarnya kecil, sebagai akibatnya kemampuan untuk menabung dan dorongan untuk investasi rendah. Padahal dalam teori Smith dia tuh mendukung tentang penanaman modal atau pemupukan modal yang melalui tabungan. Nah, lalu lebih lagi, asumsi politis, sosial, dan kelembagaan yang mendasari teori Smith tidak bisa diterapkan pada keadaan yang berlaku di negara terbelakang. Namun demikian, teori pembangunan ekonomi Smith menunjukkan faktor-faktor tertentu yang bermanfaat dalam proses pembangunan dari negara terbelakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori Ricardo atau teori pembangunan dari Ricardo. Setiap teori Ricardo ini dia ada asumsi-asumsi untuk mendasari teorinya tersebut. Yang pertama, asumsinya yaitu seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu distribusi industri. Yang kedua, adanya hukum law of diminishing return yang berlaku bagi tanah, yaitu hasil yang terus menurun. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Selanjutnya, permintaan gandum benar-benar inelastis. Kelima, buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu. Asumsi selanjutnya, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Jadi tingkat upah tergantung dari kebutuhan dari setiap buruh. Asumsi selanjutnya, permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal, dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak bergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja. Selanjutnya, asumsi ini dari David Ricardo ini yaitu terdapat persaingan yang sempurna. Yang terakhir, pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. Nah, dari asumsi-asumsi inilah si David Ricardo membangun teorinya tentang saling berhubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil tanah dibagi-bagikan. Pembagian sewa keuntungan dan upah dengan hasil gandum tertentu. Andil masing-masing kelompok dapat ditentukan. Sewa per unit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal. Nah, menurut Ricardo, proses pemupukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Ini tergantung pada dua faktor. Yang pertama, kemampuan untuk menabung dan kemauan untuk menabung. Selanjutnya, cara menentukan tingkat keuntungan, upah.
Nah, dari tingkat keuntungan ini sama dengan rasio keuntungan terhadap modal yang digunakan. Tetapi karena modalnya hanya terdiri dari modal kerja, maka keuntungan sama dengan rekening upah. Selanjutnya, kenaikan upah. Di dalam sistem Ricardo, upah memainkan peran aktif dalam menentukan pendapatan antar modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat bila harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. Karena upah naik, maka rasio keuntungan para pemilik modal berkurang. Jadi nggak ada tuh yang namanya di dalam teori Ricardo ini sesuai dengan hasil produksinya. Tidak, ini upah bergantung dari kebutuhan setiap buruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahan dari teori Ricardo ini. Nah, kelemahan dari teori Ricardo ini yang pertama ada mengabaikan pengaruh teknologi. Ricardo menerangkan bahwa teknologi maju dalam lapangan industri berakibat pada penggantian buruh dan konsekuensi lain yang merugikan. Ricardo terlalu menekankan pentingnya hukum penurunan hasil dan gagal menunjukkan pengaruh penting yang dimiliki oleh ilmu dan teknologi pada pembangunan ekonomi di negara yang kini sudah maju. Yang kedua, kelemahan dari teori Ricardo ini pengertian yang salah tentang penduduk. Pandangan Ricardo bahwa negara akan mencapai keadaan yang stasioner secara otomatis tidak beralasan, karena tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan keuntungan meningkat, produksi meningkat, dan pemupukan modal yang terjadi. Selanjutnya, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Teori Ricardo didasarkan pada pengertian yang tidak dapat diterapkan mengenai pasar bebas. Menurut kebijakannya, tidak ada campur tangan dari pemerintah dan perekonomian berjalan secara otomatis melalui persaingan sempurna. Pada kenyataannya tidak ada dalam perekonomian suatu negara yang bebas dari campur tangan pemerintah walau persaingan bebas tersebut dilakukan. Selanjutnya, kelemahan dari teori Ricardo ini yaitu mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Salah satu cacat yang paling pokok dari teori Ricardo adalah mengabaikan peranan faktor-faktor kelembagaan. Faktor ini telah diasumsikan secara tertentu. Meskipun begitu, faktor tersebut penting sekali dalam pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, kelemahan dari teori ini, modal dan buruh bukanlah koefisien tetap. Nah, dalam asumsinya si David Ricardo ini menyatakan bahwa buruh dan modal itu variabel yang bebas. Selanjutnya, mengabaikan tingkat suku bunga. Kelemahan yang serius dari teori Ricardo adalah mengabaikan tingkat suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi. Ia tidak menganggap tingkat suku bunga sebagai suatu imbalan jasa yang terpisah dari modal tetapi termasuk dalam keuntungan. Nah, baiklah, itu tentang teori pembangunan ekonomi dari Adam Smith dan dari David Ricardo. Sekian, terima kasih. Bye-bye.